saya Benedikta Wanda, NIM saya 071. Di sini saya akan membawakan katekese singkat mengenai tema Yesus sebagai Mesias. Sebelum kita memulai katekese kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama pada siang hari ini. Bimbinglah kami agar semakin mengenal Yesus Kristus, Sang Mesias, yang Engkau utus untuk menyelamatkan dunia. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami sabda-Mu dan meneladani kasih serta kerendahan hati Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, di sini saya akan menampilkan seorang pemimpin yang membantu banyak orang yang kesusahan. Ya, nanti rumahnya direnovasi. Ya, jadi ada kamar mandi, ada dapur. Baik teman-teman, setelah teman-teman melihat video yang saya perlihatkan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jika lingkunganmu sedang mengalami masalah, siapa yang akan kamu harapkan untuk membantu dirimu sendiri? Pertanyaan yang kedua, menurut teman-teman, seperti apa sosok penyelamat atau pemimpin yang baik di sekitar teman-teman, entah itu dalam keluarga, dalam masyarakat, sekolah, maupun di lingkungan gereja? Saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk teman-teman bisa menjawab. Baik, setelah teman-teman menjawab pemimpin yang tegas, orang yang kuat, orang yang bisa menyelesaikan masalah, di sini saya akan lebih memperjelas tentang seorang pemimpin atau orang relawan. Dahulu bangsa Israel juga menantikan seorang penyelamat yang disebut Mesias. Mereka berharap Mesias adalah pemimpin yang kuat yang membebaskan mereka. Baik teman-teman, kita di sini akan melanjutkan ke nomor 3, yaitu pengalaman kitab suci dan materi. Bacaan Injil kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai yang ke-16. Baik nih teman-teman, setelah teman-teman membaca dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 16, saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama, siapa yang dikatakan Petrus tentang Yesus? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias? Mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Baik nih teman-teman, setelah kita berdiskusi tentang 2 pertanyaan tadi, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menambahkan tentang Mesias tadi. Mesias itu berarti yang diurapi Allah. Lalu, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, namun ia tidak datang dengan kekuatan senjata atau kekuasaan politik. Ia datang membawa kasih, menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, dan memberikan hidupnya demi keselamatan manusia. Baik nih teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 ini ada refleksi. Saya di sini akan mengajak teman-teman untuk merenungkan 2 pertanyaan lagi nih teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini saya lebih mengagumi orang yang berkuasa daripada orang yang melayani? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya sudah meneladani Yesus yang rendah hati dan mau berkorban bagi sesama? Nah, mungkin teman-teman bisa merefleksikan ini di dalam hati teman-teman masing-masing untuk 2 pertanyaan ini nih teman-teman. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman merefleksikan di dalam hati kita masing-masing. Baik teman-teman, setelah kita berefleksi, kita akan melanjutkan ke nomor 5, yaitu aksi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berkomitmen untuk menjalani kehidupan sehari-hari untuk kedepannya. Misalkan yang pertama, saya akan membawa teman-teman untuk apakah teman-teman akan berjanji kepada diri kita masing-masing untuk kita bisa membantu teman yang kesulitan belajar, entah itu menghormati orang tua di rumah, lalu tidak mengejek teman yang berbeda, lalu bersedia melayani dalam kegiatan di gereja
di gereja, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Lalu teman-teman bisa nih menuliskan tindakan atau komitmen yang ingin teman-teman tanamkan dalam diri teman masing-masing, untuk teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam diri teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan ke nomor 6, yaitu penutup, sekaligus sesi terakhir untuk pendalaman iman kita. Saya di sini akan menyimpulkan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Ia menunjukkan bahwa keselamatan tidak datang melalui kekuasaan dan kekuatan, melainkan melalui kasih, pelayanan, dan pengorbanan. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa merefleksikan untuk diri kita masing-masing, untuk kita bisa memperdalam iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang saya lakukan di dalam katekese ini dalam mengajak teman-teman untuk pendalaman iman ini. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya.